Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum perdata internasional. Oke, kita mulai dari asas HPI tentang hukum orang dan keluarga. Asas yang pertama adalah mengenai subjek hukum. Jadi akan ada beberapa hal. Yang pertama kita akan bahas mengenai asas-asas HPI terhadap subjek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum dalam hal ini naturlah person atau individu. Nah, di sini yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan, di mana status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan atau lex patriae. Dan dalam penentuan status benda bergerak, berdasarkan asas mobilia secuntur personam, asas nasionalitas juga berlaku. Nah, ini maksudnya adalah bahwa status benda bergerak itu ditetapkan berdasarkan hukum dari status personal orang yang menguasai benda tersebut atau orang yang memiliki benda tersebut. Kalau saya ini sempat pernah saya bahas di titik taut sebelumnya. Yang kita fokuskan di sini mengenai asas-asasnya. Nah, berkaitan dengan asas nasionalitas ini ada beberapa permasalahan. Seperti misalnya dalam hal renvoi. Ada renvoi atau penunjukan kembali. Nah, itu sangat memungkinkan permasalahannya ketika ternyata yang ditunjuk adalah warga negara yang negaranya itu mengatur sistem hukum berdasarkan asas domisili atau domisile. Nah, itu akan ada permasalahan yang seputar itu. Kemudian yang kedua ada asas domisile, yakni tempat hidup seseorang secara permanen yang biasa tinggal atau berkediaman sehari-hari. Nah, ini juga pengertiannya teman-teman bisa buka di sebelumnya, di titik taut itu sudah ada. Domicile of origin itu tempat kediaman permanen dari seseorang karena kelahirannya. Kemudian domicile of dependence itu kediaman permanen karena kebergantungannya pada orang lain. Misalnya anak-anak di bawah umur bergantung pada orang tua. Kemudian domicile of choice itu tempat kediaman yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu. Dan diindikasikan bahwa tempat itu memang dipilih sebagai dasar kemauannya atau keinginan dari seseorang. Nah, ini adalah tiga ini, domicile of origin, dependence, dan domicile of choice ini asas yang berlaku di negara common law, khususnya di Inggris. Oke, lanjut. Yang kedua adalah mengenai perkawinan. Perkawinan ini ada beberapa asas yang digunakan untuk mengatur validitas atau validitas ya dari suatu perkawinan. Validitas material atau yang esensial. Yang pertama ada asas lex loci celebrationis, yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Sebelumnya, teman-teman kalau ada yang bingung tentang validitas material suatu perkawinan, bisa ditanyakan ya, ini berkaitan dengan apa. Kemudian yang kedua, asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian ada asas yang menyatakan bahwa validitas material harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisile. Dan juga ada asas lex locus celebrationis yang menyatakan bahwa validitas perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan. Nah, di sini ada beberapa catatan berkaitan dengan asas-asas HPI tentang perkawinan.
mengenai akibat-akibat perkawinan, misalnya hak dan kewajiban suami istri, kemudian hubungan orang tua dan anak, kemudian kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya. Itu ada beberapa asas. Yang pertama, lex loci celebrationis, itu tunduk pada sistem hukum tempat perkawinan itu diresmikan. Atau yang kedua, sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan, atau disebut dengan joint nationality. Kemudian ada juga joint residence, yakni sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap setelah perkawinan, atau di mana suami istri berdomisile setelah perkawinan. Nah, ini berkaitan dengan perkawinan. Nah, untuk yang keempat ini, asas yang keempat ini adalah asas di mana ini diimplementasikan di sistem hukum Indonesia, yakni teman-teman bisa buka di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu. Kemudian selanjutnya asas HPI tentang perceraian dan akibat hukumnya. Asas HPI tentang perceraian dan akibat hukumnya. Ada beberapa. Tadi saya sebutkan udah ya. Lex loci celebrationis, joint nationality, joint residence, atau tempat diajukannya perceraian kalau itu berkaitan dengan perceraian, atau lex fori. Selanjutnya adalah asas HPI tentang hukum benda. Hukum benda di sini dibagi menjadi ada benda bergerak, benda tidak bergerak, dan juga ada benda tidak berwujud. Benda, dalam hal benda itu bergerak, atau status itu benda itu adalah benda bergerak, maka status benda tersebut ditetapkan berdasarkan hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut, hukum tempat pemegang hak berkewarganegaraan. Atau yang kedua, hukum tempat pemegang hak berdomisili, jadi yang seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, atau hukum tempat benda terletak. Yang A sama B itu sebenarnya dasarnya adalah tadi mobilia secuntur personam, yang mana asas itu bermakna bahwa benda itu mengikuti orang yang menguasai, kalau itu benda bergerak ya. Nah, untuk benda tetap, asas umum yang diterima di dalam HPI menetapkan bahwa status benda-benda tersebut berdasarkan asas lex recite atau lex status atau hukum dari tempat benda bergerak atau terletak. Kayak gitu. Nah, untuk benda yang tidak berwujud, ini misalnya hak kekayaan intelektual, utang piutang, hak milik perindustrian, dan sebagainya. Nah, itu sistem hukum yang berlaku adalah yang pertama bisa sistem hukum dari tempat si kreditur atau pemegang hak atas benda. Itu berkewarganegaraan atau berdomisili. Atau yang kedua, sistem hukum dari tempat di mana gugatan atas benda-benda itu diajukan atau lex fori. Atau yang ketiga, pembuatan perjanjian utang piutang. Keempat, sistem hukum yang dipilih oleh para pihak atau choice of law. Jadi para pihak memilih. Atau kemudian sistem hukum di mana yang memiliki kaitan paling nyata dan substansial. Atau ini doktrin dalam asas HPI modern, the most substantial connection. Atau ada juga istilah the most characteristic connection. Nah, ini kemudian selanjutnya asas HPI tentang hukum perjanjian. Pada prinsipnya yang berlaku di dalam kontrak mengandung unsur HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak.
Namun, jika para pihak itu tidak mencantumkan pilihan hukum di dalam kontrak, maka titik-titik taut sekunder atau dalam hal ini asas-asas yang bisa diberlakukan adalah pertama lex mercantoria, di mana ini bermakna prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum dalam praktek perdagangan internasional, tanpa merujuk pada suatu sistem nasional hukum tertentu. Nah, ini artinya bahwa para pihak itu boleh memilih sistem hukum nasional tertentu atau boleh mendasarkan pada prinsip-prinsip atau kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum. Nah, lex mercantoria ini ada ciri elemen ya, ada elemen-elemen mengenai lex mercantoria, yakni jadi lex mercantoria itu kan prinsip-prinsip atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, nyarinya di mana nih ke prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan ini? Nah, bisa di peraturan di dalam suatu perjanjian internasional, atau bisa juga di suatu hukum-hukum yang seragam, misalnya kayak di negara-negara seperti negara Amerika, Inggris, itu mereka hukum perdata internasional sudah lebih maju, mereka membuat suatu uniform law atau hukum yang seragam mengenai international sales of goods, misalnya, atau perdagangan internasional, perdagangan barang internasional misalnya. Atau prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa pedagang di seluruh dunia. Misalnya, asas Pacta Sunt Servanda. Kemudian, resolusi Majelis Umum PBB itu juga bisa menjadi sumbernya. Kemudian ada kode-kode perilaku atau code of conduct yang ada lembaganya itu UN Citral atau UNIDROIT, UN Citral tulisannya atau UNIDROIT. Jadi ada beberapa konvensi-konvensi dari lembaga-lembaga tersebut mengenai kode-kode perilaku terhadap suatu hubungan keperdataan internasional. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam bidang perdagangan, misalnya ada ICC Incoterm, Uniform Customs, dan sebagainya. Nah, itu untuk lex mercantoria. Kemudian yang kedua ada lex contractus. Nah, dalam lex contractus, the proper of law of contract atau hukum yang seharusnya berlaku dari kontrak tersebut adalah hukum dari tempat pembuatan kontrak. Nah, tempat pembuatan kontrak ini dimaknai sebagai tindakan terakhir dari para pihak yang dibutuhkan untuk terbentuknya suatu kesepakatan. Kan teman-teman udah mempelajari tentang perjanjian ya. Kan di perjanjian itu ada kapan suatu kontrak itu dinyatakan dia telah disepakati. Nah, itu ada beberapa teori mengenai kesepakatan kontrak itu kapan terbentuknya, seperti itu. Nah, di dalam lex loci contractus itu maksudnya ya tindakan yang terakhir yang kemudian membentuk suatu kontrak itu dikatakan telah disepakati. Nah, namun teori mengenai lex loci contractus ini dianggap sudah out of date atau sudah tidak memadai karena kan sekarang banyak sekali kontrak yang dibuat secara online, kemudian tidak perlu kemudian kedua pihak itu bertemu secara langsung dan sebagainya. Nah, itu akan lebih sulit untuk menggunakan lex loci contractus. Kemudian muncullah ada lex loci solutionis yang C ini, di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Nah, ini teori ini menurut para ahli itu diakui bahwa
teori ini menganggap hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak atau perjanjian itu adalah hukum di mana pelaksanaan kontrak itu dilakukan. Nah, namun lagi-lagi dalam perkembangannya asas lex loci solutionis ini bisa dikatakan tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena ada juga beberapa kontrak yang kemudian mengatur, kemudian pelaksanaannya itu dilakukan di tempat-tempat yang berbeda, tidak hanya di satu tempat. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan baru yang tidak selamanya bisa diselesaikan dengan lex loci solutionis. Karena konsekuensinya kalau ada banyak pelaksanaan kontrak itu dilaksanakan di beberapa tempat, ada kemungkinan di satu tempat kontrak itu diakui secara hukum, tapi di tempat lain mungkin tidak diakui dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang D sama E, itu adalah perkembangan dari hukum dari asas HPI tentang hukum perjanjian. Ada the proper law of contract, di mana sistem hukum yang mempunyai kaitan paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi. Ini adalah suatu sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak jika kehendak tersebut dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini memang masih banyak perdebatan. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang the proper law of contract. Kemudian selanjutnya, tambahan mengenai the proper law, ini dapat diketahui dari kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian tentunya. Nah, jika para pihak itu tidak menyatakan dengan tegas, maka pengadilan akan mengadakan dugaan-dugaan dari istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian dan atau adendum-adendumnya. Nah, di sini yang diutamakan sebagai hukum yang berlaku dari perjanjian itu adalah hukum dari suatu negara di mana kontrak tersebut mempunyai hubungan yang paling erat dan nyata dengan kontrak tersebut. Jadi ini asas yang cukup fleksibel karena perlu diperhatikan semua unsur-unsur atau faktor-faktor subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian. Ya tadi misalnya kayak penggunaan bahasa, istilah. Karena istilah-istilah dalam perjanjian itu satu tempat dengan tempat lain sangat mungkin berbeda. Kemudian yang E ada the most characteristic connection. Sistem hukum yang seyogianya menjadi the proper law of contract adalah sistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi yang khas dalam suatu jenis bentuk kontrak tertentu. Nah, di sini kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang paling karakteristik ini adalah menjadi tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian tersebut. Nah, dalam setiap perjanjian itu bisa dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ini yang harus dianggap menjadi hukum yang berlaku. Misalnya dalam hal perjanjian jual beli ini, pihak penjual yang dianggap melakukan prestasi yang paling karakteristik. Atau misalnya perjanjian kredit di bank, maka bank yang dianggap mempunyai prestasi yang paling karakteristik. Kemudian misalnya pengacara sama klien, nah, itu yang dianggap paling karakteristik adalah perbuatan dari advokatnya misalnya, kayak gitu tentang hukum perjanjian. Kemudian selanjutnya asas-asas HPI tentang penentuan status badan hukum.
Nah, ini ada beberapa asas. Yang pertama, asas kewarganegaraan atau domisili dari pemegang saham. Nah, ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang saham menjadi warga negara atau berdomisili. Nah, asas ini dianggap sudah tidak memadai karena ya sulit ya untuk menentukan kewarganegaraan atau domisili dari mayoritas pemegang saham. Terutama kalau itu perusahaan terbuka gitu, itu sangat lebih sulit lagi untuk menentukan kewarganegaraan dan juga domisili karena perusahaan terbuka, perseroan terbuka misalnya PT itu lebih sulit. Kemudian oh ya, terkait dengan ini status badan hukum, badan hukum di sini teman-teman udah ini ya, masih ingat ya di materi hukum dagang itu ada khususnya badan usaha yang berbadan hukum. Ada PT, ada perusahaan perseroan, ada koperasi, BUMN, dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke asas penentuan untuk status badan hukum. Ada asas Center of Administration atau bisnis, di mana status dan kewenangan yuridik suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi dari badan hukum tersebut. Nah, asas ini umumnya diterima di negara-negara sistem hukum civil law seperti Italia, Spanyol, Prancis, Swiss, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Nah, ini teori ini menghendaki bahwa tempat di mana suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnis atau manajemen itu harus digunakan sebagai hukum yang mengatur status dari badan hukum tersebut. Kemudian ada place of incorporation, yakni status dan kewenangan badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu didirikan. Nah, asas ini yang dianut di Indonesia dan umumnya sih dianut di negara-negara yang berkembang karena ini adalah karena kalau berkaitan dengan asas Center of Administration, di negara-negara berkembang, asas ini dianggap kurang menguntungkan bagi negara-negara berkembang karena asas ini memberikan ketentuan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana suatu pusat kegiatan administrasi dilaksanakan. Padahal di negara-negara berkembang itu banyak sekali ada yang namanya APMA atau penanaman modal asing yang itu menggunakan konsep joint venture di mana ada investor asing dalam bentuk PT kemudian memberikan modalnya di Indonesia dan itu atau misalnya ada kantor cabang gitu ya. Nah, itu pusat administrasinya kan pasti ada di luar negeri. Nah, oleh karenanya asas ini dianggap kurang menguntungkan karena kalau ini berarti nanti akan ada extraterritorial jurisdiksi yang berlaku. Makanya asas place of incorporation ini adalah asas yang dianut di Indonesia. Kemudian di asas selanjutnya, asas Center of Exploitation, status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang maupun jasa. Nah, ini misalnya ya kegiatan produksi operasionalnya ada di mana. Nah, itu yang menjadi hukum yang berlaku. Nah, oke. Itu berkaitan dengan asas-asas. Sebenarnya pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang asas-asas hukum perdata internasional? Jadi teman-teman, kalau masih ingat di pertemuan pertama saya pernah membahas, jadi HPI itu urgensinya atau fungsinya adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara
yang mengandung unsur-unsur asing, kan? Nah, itu yang jelas itu untuk menyelesaikan perkara. Nah, pertanyaannya, terus gimana cara menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing? Nah, itu saya pernah menyampaikan ada beberapa step atau apa namanya tahapan untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata internasional. Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang jelas membuat suatu kasus posisi. Kasus posisinya seperti apa? Urutan kejadiannya seperti apa sih gitu. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian jadi ketika ada persoalan mengenai hukum perdata internasional setelah ada kasus posisi tadi kemudian ditentukan ada nggak unsur-unsur asingnya dengan titik taut primer yang kemarin sudah kita bahas. Setelah menentukan adanya titik taut primer, kemudian ditentukan dulu suatu kompetensi atau kewenangan yurisdiksi dari forum atau dari pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman posisinya jadi hakim. Di sini ada perkara yang diajukan ke pengadilan di mana kalian bekerja gitu, kemudian kebetulan teman-teman yang menjadi hakim di situ. Nah, di situ teman-teman kan harus menentukan apakah pengadilan ini punya kewenangan atau yurisdiksi terhadap perkara yang sedang dihadapi. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana untuk menentukan kewenangan atau yurisdiksi? Nah, ini memang mengacu pada ketentuan hukum acara perdata internasional, yang mana setiap negara itu mempunyai konsep yang berbeda. Tapi pada umumnya ini ada dua hal berkaitan dengan pokok perkara ini bisa ditentukan berdasarkan yurisdiksi in personam atau yurisdiksi in rem. Yurisdiksi in personam ini berkaitan dengan subjek hukumnya atau pihak tergugatnya. Jadi ya gugatan itu bisa diajukan di mana pihak tergugat itu berada secara fisik atau berada di wilayah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terhadap wilayahnya si tergugat gitu. Jadi tergugat itu misalnya dia ada secara fisik di mana, nah itu pengadilan itulah yang berwenang dan sebagainya. Nah, itu nanti saya harap teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang ini untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan HPI seperti di tugas yang pernah saya berikan sebelumnya. Jadi sekian, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.